Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Accounting System adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Berikutnya, desentralisasi. Memperkenalkan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Tipe pusat pertanggungjawaban, diantaranya ada cost center, yaitu manajer hanya bertanggung jawab pada biaya, sedangkan revenue center, manajer hanya bertanggung jawab pada penjualan. Profit center, manajer bertanggung jawab pada produksi, biaya, dan penjualan. Investment center, yaitu manajer bertanggung jawab pada produksi, penjualan, dan investasi. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Produksi lebih besar dari penjualan, artinya laba bersih absorpsi lebih besar, laba bersih variabel. Produksi lebih kecil penjualan, artinya laba bersih absorpsi kurang dari laba bersih variabel. Dan produksi sama dengan penjualan, artinya laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban, diantaranya ada ROI, RI, dan EVA. ROI atau Return of Investment, rumusnya yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi bersih rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Sedangkan untuk rumus ROI sama dengan margin kali perputaran sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Selanjutnya RI atau residual income. Residual income yaitu perbedaan antara laba operasi dan pengembalian minuman yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Selanjutnya EVA atau Economic Value Added. Sejumlah perusahaan menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Alasan yang mendasarinya adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Nilai tambah ekonomis adalah laba bersih dikurangi total biaya tahunan. Berikutnya, mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Berikutnya, harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan atas sebuah komponen oleh divisi penjual ke divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Kegunaannya yaitu memfokuskan perhatian para manajer atas kinerja subunitnya, merencanakan serta mengkoordinasikan tindakan-tindakan dari subunit yang ada untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Pengaruhnya, divisi penjual ke transfer pricing, kemudian divisi pembeli. Dari divisi penjual bisa ke penjualan atau pelanggan di luar perusahaan. Harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi. Yang pertama, harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah atau floor dari rentang penawaran. Yang kedua, harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi membeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang dibeli secara eksternal.
Hal ini terkadang disebut batas atas atau ceiling dari rentang penawaran. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.